Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seperti biasa nanti kita akan membahas mengkaji tentang masalah kehidupan ya, yang insya Allah Bapak Ibu juga tidak akan pernah selesai sampai nanti Bapak Ibu kontraknya kepada Allah sudah selesai ya. Baik, hal yang harus perlu Bapak Ibu sadari ya, memang selama ini kan metode yang saya sampaikan biasanya di kajian dasar itu ada 7 metodologi ya. Dimulai waktu pertama kali kita datang, ada iman, ada sabar, ada sholat khusyuk, lalu ada ikhlas, ada tawakal, bersyukur, dan yang terakhir adalah zikir perbuatan. Dan ini memang akan saya sampaikan secara berurutan. Setelah itu nanti kita praktekkan bagaimana implementasinya. Biasanya di pertemuan keempat kalau ini. Ini kan masih pertemuan ketiga. Tapi tidak terbatas dengan itu sebenarnya. Nah, sekarang sebelum saya memulai materi, ada hal yang menurut saya mungkin kadang-kadang kita sadari, kadang-kadang tidak. Ya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Jadi yang pertama, Bapak Ibu harus sadar dulu. Bapak Ibu itu diciptakan Allah itu tujuannya apa? Ya. Dan saya yakin artinya Bapak Ibu sudah paham ya. Kita buka di surat 51 ayat 56. Ini surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuman saya ingin menjelaskan, semoga penjelasan ini membuat Bapak Ibu akan semakin paham ya. Surat 51 ayat 56 ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Tujuan Allah menciptakan kita. Jadi ini kita baru bicara tentang tujuan dan niat Allah dulu ya. Silakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Semua orang yang hadir di sini termasuk saya pasti setuju bahwa kita diciptakan Allah itu apa Bapak Ibu tujuannya? Hanya beribadah kepada Allah ya. Hanya itu berarti ada tujuan lain nggak? Hanya tidak ya. Berarti pertanyaan kedua, kalau sudah tahu Bapak Ibu kita tuh diciptakan Allah hanya beribadah, berarti Bapak Ibu harus tahu tugas-tugas ibadah itu apa saja ya. Tugas Allah apa sebagai pencipta kita, tugas kita yang diciptakan Allah apa. Supaya apa? Nanti Bapak Ibu fokus kepada apa yang Allah perintahkan saja. Kalau tidak diperintahkan, nanti dulu sajalah. Ya. Jadi saya ulang dulu, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Berarti langkah yang pertama kita harus mengerti tugas kita itu beribadah apa. Silakan, menurut ibu-ibu, bapak-bapak selama ini Bapak Ibu hidup, kita diciptakan untuk beribadah. Tugas yang pertama apa Bapak Ibu? Loh, Bapak Ibu nggak pernah gini. Misalnya Bapak Ibu punya pembantu di rumah. Terus ketika pembantu itu Bapak Ibu mulai gaji, mulai disuruh bekerja, dikasih tahu dulu nggak tugas-tugasnya? Iya kan? Supaya dia fokus kepada apa yang diperintahkan. Perlu nggak pembantu itu bersihin rumah tetangganya? Kenapa? Nah, saya takutnya Bapak Ibu selama ini disuruh ibadah sama Allah, tapi Bapak Ibu nggak paham, ini tugas saya ibadah apa gitu loh. Nah, Bapak Ibu pernah nggak mengevaluasi, iya ya, saya tuh disuruh beribadah kepada Allah, tugas-tugas saya ibadah tuh apa saja? Baik, yang pertama, menurut Bapak Ibu semua, tugas kita kalau mau beribadah kepada Allah apa yang pertama? Halo? Iya, ibadah itu mengabdi maksudnya. Maksudnya itu ketika gini, Bapak Ibu misalnya direkrut jadi karyawan perusahaan. Bapak Ibu di bagian marketing. Dijelaskan nggak tugas-tugas orang marketing? Ngurus keuangan atau ngurus penjualan? Nah itu maksud saya. Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu sudah diperintah Allah beribadah, tapi Bapak Ibu lupa tugas utama orang beribadah itu apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi itu bertakwa. Wah, ini untung kita ngobrol dulu ini. Ya. Loh, bukankah kita kalau diperintah sesuatu,
kita harus mengerti dulu tugas-tugas kita apa. Ya kan? Bapak direkrut sebagai misalnya orang keuangan, berarti tugasnya mengatur cash flow dan lain-lain, kan begitu harusnya. Baik, jadi saya ulang dulu ya. Kita diciptakan Allah untuk beribadah. Tugas-tugas kita apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau sudah tahu tugas-tugasnya, silahkan Bapak Ibu fokus apa yang Allah tugaskan. Yang tidak diperintah ya jangan lakukan dulu gitu loh Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik, yang pertama, tugas orang beribadah itu apa? Surat 39 ayat 2. Apa? Berarti kita mulai mengupas ya. Ternyata Bapak Ibu lupa kali tugas Bapak Ibu itu ibadah itu apa. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitabil haqqi fa'budillah mukhlishan lahu liddin. Terus, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Baik, jadi yang pertama, kalau kita beribadah itu niatnya harus apa Bapak Ibu? Tulus ikhlas kepada Allah. Murni bahwa Ibu melakukan segala sesuatu, Bapak melakukan segala sesuatu, niatnya hanya karena Allah. Tulus sama modus beda atau sama? Berarti Bapak Ibu menyembah Allah selama ini harusnya tulus atau modus? Tuh, untung kita bahas ini. Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu nyembah tapi ada modus sama Allah ini. Wah, coba contoh. Tulus itu berarti ada maksud atau tidak ada maksud? Nggak ada maksud. Saya bersedekah karena Allah atau supaya masalah saya selesai? Halo? Saya cuma nanya ya ini ya, saya bukan memvonis ya. Kita bersedekah itu harusnya tulus karena Allah atau supaya masalah kita selesai? Sudah begitu? Saya sholat duha itu tulus menjalankan perintah Allah, bukan supaya dibukakan rezeki. Begitu? Atau saya sholat duha supaya dibukakan rezeki? Loh Ustadz kan boleh. Loh, niat sholat duha itu, niat sedekah itu hanya menjalankan perintah. Janji Allah kepada orang sedekah, janji Allah kepada orang sholat duha dibukakan rezeki. Itu kan biarin jadi tugas Allah. Itu kan urusan Allah. Urusan kita beribadah dengan tulus ikhlas. Kalau Bapak Ibu seperti itu, kecewa atau mudah menerima? Berarti orang yang ibadah itu harusnya kecewa atau mudah menerima? Bapak Ibu sering kecewa? Berarti Bapak Ibu selama ini tulus atau modus? Paham ini Bapak Ibu ya? Jadi langkah yang harus Bapak Ibu lakukan, ternyata kalau kita ingin mengabdi kepada Allah, kalau kita ingin beribadah kepada Allah itu, langkah yang pertama meluruskan niat bahwa apapun yang Bapak Ibu lakukan hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Titik. Ibu taat kepada suami karena suami baik atau menjalankan perintah Allah? Halo? Kalau suami nggak baik? Ya jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong yang pertama, apapun yang dilakukan ternyata Bapak Ibu harus meluruskan niat dulu. Bahwa tugas orang yang beribadah itu, oh saya memang diperintah hanya menjalankan perintah Allah. Makanya tadi apa perintahnya? Sembahlah Allah dengan
tulus, ikhlas kepada Allah. Makanya orang beribadah itu harusnya ngerti mana urusannya sebagai yang diciptakan, mana urusan Allah sebagai yang pencipta. Jelas ini Bapak Ibu ini? Jadi langkah yang pertama apa? Kalau kita mau beribadah dengan benar, meluruskan niat bahwa apapun yang dilakukan hanya itu satu atau dua, hanya menjalankan perintah Allah. Titik. Pakai koma nggak? Nah, berarti nanti Bapak Ibu ikhtiar, Bapak Ibu berusaha, itu tujuannya hasil atau beribadah? Bapak Ibu berobat niatnya beribadah atau supaya sembuh? Loh, ikhtiar itu wajib, tapi niatnya beribadah atau hasil? Benar. Bapak Ibu berobat selama ini niatnya supaya sembuh atau hanya karena Allah beribadah? Ini baru tugas yang pertama udah gagal semua ini. Ayo. Kan aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya beribadah, Bu. Terus kenapa Ibu jadi koma supaya sembuh? Berarti apapun kegiatan yang dilakukan, ikhtiar apapun yang Bapak Ibu lakukan, niatnya hanya beribadah kepada Allah. Titik. Berarti Bapak Ibu ke dokter niatnya beribadah atau supaya sembuh? Kalau niatnya beribadah berarti saat berobat ada kesabaran, ada keikhlasan, maka otomatis sikap itu membuat Allah menurunkan pertolongan, menyembuhkan ibu lewat tangan dokter. Jadi yang menyembuhkan tetap siapa? Allah, berdasarkan sikap ibu saat berikhtiar, ibadah atau niatnya sembuh. Kalau niatnya ibadah, sembuh tidak sembuh, kira-kira ibu tetap istiqomah nggak berobat? Tetap. Karena niat ibu bukan sembuh tidak sembuh, tapi memang hanya beribadah kepada Allah. Dalam sakit itu pasti ada kesabaran, ada keikhlasan, ada rasa syukur. Itu maksudnya. Nah, sikap itu nanti yang mendatangkan pertolongan Allah. Maka Allah menyembuhkan lewat tangan dokter. Jadi tujuan utama ibadah atau sembuh? Terus ibu selama ini emosi pusing gara-gara apa? Nggak sembuh. Paham nggak ini Bapak Ibu ini? Jadi yang pertama, tugas manusia beribadah itu adalah meluruskan niat. Jelas Bapak Ibu ini? Yang kedua, apa tugas manusia beribadah? Pak Bu, kalau sholat, puasa kan itu udah aturannya. Maksudnya tuh kayak tadi, tugas manusia yang pertama, meluruskan niat. Memang itu kan penting, Pak. Karena Bapak Ibu kenapa niat itu harus diluruskan? Allah menilai ibu ibadah tidak ibadah, itu kan dari niatnya dulu. Jelas Bu, Pak? Mohon maaf saya tanya, Bapak Ibu dulu nikah, niatnya ibadah atau bahagia? Halo? Bapak Ibu dulu nikah, niatnya bahagia atau ibadah? Hah? Wah, ini bahaya nih. Loh, Bapak Ibu itu diciptakan beribadah atau bahagia? Loh, kenapa terus niatnya bahagia? Kalau Bapak Ibu niatnya bahagia, kalau pasangan kita tidak sesuai, jadi bahagia atau jadi tidak bahagia? Tapi kalau Bapak Ibu niatnya ibadah, ketika pasangan kita tidak sesuai, jadi masalah atau sarana ibadah? Itu bedanya. Maka bonusnya dengan niat ibadah, bonusnya Bapak Ibu diberikan kebahagiaan. Jadi bahagia dulu baru beribadah, atau ibadah dulu baru bahagia? Ibadah dulu, karena kita diciptakan Allah untuk beribadah. Kalau Bapak Ibu istiqomah beribadah, maka Allah turunkan kebahagiaan. Kalau pasangan nggak sesuai, kalau sarana ibadah, berarti sarana apa itu? Pasangan Bapak Ibu nggak sesuai, kalau niat Bapak Ibu ibadah, berarti pasangan kita sebagai sarana masalah atau sarana sabar?
Nah, karena niat kita memang beribadah. Semakin gak sesuai pasangan kita, ibadah Bapak Ibu semakin meningkat. Tuh. Loh, jadi dulu waktu nikah sama Bapak niatnya apa? Halo? Wah. Tapi yang udah nikah udah ya, jangan diulang ya. Nah itu loh Pak maksud saya. Ya. Jadi semua itu ternyata tergantung dari niatnya. Makanya kalau Bapak Ibu ingin beribadah dengan benar, Bapak Ibu harus tahu dulu, oh yang pertama tugas manusia beribadah itu selalu meluruskan niatnya. Ya. Baik, sekarang tugas yang kedua apa kalau kita mau beribadah Bapak Ibu? Halo? Menjalankan. Tugas kita yang kedua apa Bapak Ibu kalau kita beribadah? Al-Baqarah ayat 2. Ya Bapak Ibu harus memahami ini ya. Kalau enggak nanti bingung. Malah udah dikasih tugas malah nggak menjalankan itu. Malah fokus ke yang lain. Apa kata Allah? Al-Baqarah ayat 2 apa? Surah Al-Baqarah ayat 2. Tugas kita di dalam beribadah. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Nyanyi siapa? Coba. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Berarti nyanyi itu siapa? Allah memerintahkan, Allah mengatakan Al-Quran itu tidak ada keraguan. Berarti pertanyaan saya, ini maksudnya apa? Al-Quran tidak ada keraguan padanya? Maksudnya apa? Semua ayat-ayat di dalam Al-Quran pasti benar atau salah? Berarti Bapak Ibu tugas yang kedua, wajib nggak meyakini bahwa Al-Quran itu pasti benar? Benar. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bersama kesulitan ada kemudahan, pasti atau tidak pasti? Benar ya? Kalau pasti, harusnya pas Bapak Ibu menghadapi kesulitan, yakin atau pusing? Boleh pusing? Wah, salah lagi. Aduh, gimana dong? Tuh, ini berarti Bapak Ibu selama ini nggak fokus. Tugas ibadah itu apa? Tugas ibadah itu yang kedua meyakini bahwa setiap apapun yang Al-Quran sampaikan pasti benar. Kalau pasti benar, sebesar apapun masalahnya, boleh nggak kita ragu-ragu? Ayo saya ulang. Kalau memang Al-Quran itu pasti benar, sebesar apapun masalah kita, boleh nggak kita ragu-ragu? Awas, Al-Quran tidak ada keraguan. Karena Allah udah bilang dari awal Pak. Kenapa Bapak Ibu ragu-ragu kadang-kadang? Ayo alasan apa? Setan. Tuh. Jadi yang kedua apa tugas manusia beribadah? Yakin. Meskipun secara keadaan mungkin kita, aduh ini dari mana? Tapi ketika Al-Quran menyatakan Allah bisa memberikan rizki dari hari yang tidak disangka-sangka, Ibu yakini atau pikirkan? Berarti rezeki itu keyakinan atau kepikiran? Ibu kalau urusan rezeki yakin atau mikir? Kok saya curiga ya jawabannya? Tuh. Kan? Padahal hal yang harus Bapak Ibu benar-benar yakini apa? Bahwa yang namanya kita beribadah, sedikit saja keraguan Al-Quran tidak akan terjadi. Padahal Allah sudah wanti-wantikan, Al-Quran ini pasti benar. Setiap ayat-ayatnya silakan buktikan. Berarti kalau dibuktikan pasti terjadi nggak? Surat 7 ayat 203. Makasih Ustaz. Surat 7 ayat 203. Silakan. Surat Al-Araf surat 7 ayat 203. Allah nyuruh nggak
bahwa Allah menyuruh kita untuk membuktikan ayat-ayatnya agar Bapak Ibu benar-benar tidak ada keraguan. Saya tanya ya, kalau nanti Allah sudah buktikan, boleh nggak kita masih ragu-ragu? Benar ya? Baik, kita lihat sekarang. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, Terus? mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Terus? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Jadi Nabi Muhammad sendiri pun di dalam hidupnya hanya fokus menjalankan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran kan? Terus? Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Terus? Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata. Berarti kalau Bapak Ibu menjalani Al-Quran dengan benar, akan terjadi atau tidak? Kalau begitu keraguan atau keyakinan? Baik, berarti seperti apapun masalah, ujian yang kita hadapi, kalau menurut Al-Quran ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar nggak? Untuk orang yang yakin atau untuk orang yang mikir? Bapak Ibu ketika menghadapi kesulitan, yakin atau mikir? Mohon maaf, yang namanya pedoman petunjuk itu kita ikuti atau dia suruh mengikuti? Pedoman petunjuk itu kita yang mengikuti atau pedoman yang mengikuti? Kita mengikuti. Kalau misalnya menurut pedoman itu belok kanan, ini belok mana? Hah? Kalau menurut petunjuk, menurut pedoman harus belok kanan, ibu belok kanan atau belok kiri? Benar ya? Jadi nggak ada sen kanan belok. Baik, kita buktikan sekarang. Kalau menurut Al-Quran kita disuruh sabar, ibu nanti ketika punya masalah, sabar atau tetap ingin cepat selesai? Kalau menurut Al-Quran kita disuruh sabar, ibu bapak ketika punya masalah, sabar atau masih ingin cepat selesai? Berarti ibu nggak ngikuti pedoman kan? Padahal pedomannya semua orang ketika punya masalah, disuruh sabar atau disuruh cepat selesai? Suruh sabar. Lebih penting mana? Selesai atau sabar? Wah, kalau sudah sabar, tidak pasti tidak fokus selesai atau tidak selesai. Jadi sekarang Al-Quran disuruh mengikuti kita atau kita disuruh mengikuti Al-Quran? Sudah begitu belum? Waduh, senang ya nih saya nih. Biarin aja ibu biar sadar ini. Bapak juga sadar ya. Baik. Jadi jujur ya, jadi yang kedua, setelah kita meluruskan niat kita bahwa harus menyembah Allah dengan tulus dan ikhlas, ternyata di situ karena keyakinan apapun kalau tidak ujung-ujungnya kepada Allah, tetap akan menjadi sia-sia. Wah, udah sadar Bu? Baik, yang ketiga. Tugas kita ibadah apa, Bapak Ibu? Tugas kita ibadah? Hah? Tugas kita ibadah? Kan tadi meluruskan niat. Yang kedua harus yakin dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, udah yang terakhir aja. Nanti kebanyakan Ibu, saya mau masuk materinya soalnya. Ini kan mukadimah. Kan materinya tawakal kan? Ya, saya mau masuk. Tapi Bapak Ibu harus sadar dulu ini gitu loh. Kalau enggak nanti kejebak terus. Ayo yang ketiga apa yang terakhir? Sabar itu materi. Maksudnya ini pemahaman dulu. Enggak, ikhlas itu materi.
Ini di luar itu ya. Yang ketiga apa? Ternyata yang namanya orang mengabdi kepada Allah itu dia harus selalu menyesuaikan dengan keinginan Allah. 31 ayat 22. Ya, udah 3 ini aja dulu. Nanti materinya nggak cukup nanti sampai jam malam nanti. Surat 31 Luqman ayat 22. Jadi tugas kita mengabdi harus paham dulu ya, meluruskan niat, yakin kepada Al-Quran, dan ini aja yang ketiga saya tambah. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah. Berserah diri itu apa Bapak Ibu? Berserah diri itu mengikuti keinginan Allah. Berarti keinginan kita mengikuti keinginan Allah. Betul? Saya tanya, untuk berserah diri itu mudah atau sulit? Hah? Coba. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah. Jadi tugas kita beribadah tuh Bapak Ibu, dari awal udah sadar ya, harus mengikuti keinginan Allah. Barang siapa berserah diri kepada Allah, mengikuti keinginan Allah. Pertanyaan saya, wajar nggak sih kita mengikuti keinginan Allah? Terus kenapa tadi bilang sulit? Berarti kalau Bapak Ibu bilang sulit itu wajar atau tidak wajar? Jadi Ibu selama ini orang apa? Ya jelas ya, barang siapa berserah diri kepada Allah, terus apa yang kata Allah? Sedang dia orang yang berbuat kebaikan, Tetap istiqomah dalam berbuat baik hanya karena Allah. Terus? maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh. Maka Allah akan jaga keinginannya dari godaan setan. Karena setan itu akan menggoda dari apa? Keinginan-keinginan yang selama ini kita inginkan ketika Allah masih belum mewujudkan. Ketika Allah belum mewujudkan, biasanya pilihannya itu cuma 2. Orang itu kecewa atau ridho saat Allah putuskan saat itu. Jadi tugas kita mengabdi ada 3 aja. Saya bahas masih banyak ya. Nanti di kajian Ihsan nanti saya bahas itu khusus. Tapi sekarang Bapak Ibu harus sadar dulu. Ternyata kalau kita ingin mengabdi benar kepada Allah, yang pertama meluruskan niat bahwa kita memang hanya ikhlas tulus kepada Allah. Yang kedua meyakini setiap ayat-ayat dalam Al-Quran bahwa pasti benar dan akan terjadi. Yang ketiga, ketika keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah, sikap kita tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka kita menyesuaikan dengan keinginan Allah. Itu namanya berserah diri. Dan ada kaitannya dengan metode tawakal yang nanti saya sampaikan. Paham ini ibu-ibu ini? Kira-kira kalau ibu sudah paham 3 ini saja dalam mengabdi kepada Allah, kira-kira hidup ibu bahagia, tenang, atau masih gelisah? Dengan ikhlas saja ibu sudah tidak masalah. Betul nggak? Orang ikhlas tuh hatinya lapang atau sempit? Berarti ketika apapun masalah yang menimpa jadi masalah atau tidak buat orang yang ikhlas? Tidak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tidak bermasalah, secepatnya jadi ikhlas. Makanya Allah nyuruh kita mengabdi kepadanya. Ya. Yang kedua, orang khawatir itu gara-gara yakin atau tidak yakin? Padahal tadi dalam tugas mengabdi yang kedua kita disuruh yakin. Mohon maaf, yang membuat Bapak Ibu kurang yakin sama Allah apa sih? Saya ulang lagi. Yang membuat Bapak Ibu kurang yakin sama Allah ada nggak? Hah? Bapak Ibu yakin sama Allah? Nah kalau yakin setiap masalah berarti yakin nggak Allah pasti menolong? Nah kalau gitu masalahnya apa? Hah? Mengerti ini? Baik. 1, 2, 3. Yang terakhir berserah diri adalah wajar kalau kita mengikuti keinginan Allah. Ya. Nah, jadi ini kuncinya kita akan mulai. Sekarang pertanyaan saya, kenapa selama ini kita sering khawatir? Mohon maaf, Bapak Ibu hidup kadang-kadang muncul nggak rasa khawatir? Khawatir itu baik atau tidak baik? Nah terus kenapa khawatir? Hah? Manusiawi? Atau gini.
Bapak Ibu tuh ingin memelihara rasa khawatir atau mulai mengurangi rasa khawatir? Nah, sudah tahu belum caranya? Nah, terus kapan mau kurang? Baik, gini ya. Semua orang pasti menginginkan tenang. Dia tidak menginginkan khawatir. Cuman masalahnya kadang-kadang karena ketidaktahuan kita, akhirnya secara tidak sadar kita menuju ke sana. Kan begitu ya? Contoh, misalnya anak kita dari sekolah belum pulang-pulang. Ibu khawatir atau tenang? Kalau suami nggak pulang? Tenang. Hah? Oh, sudah tua ya? Biarin aja ya. Paham nggak ini Bapak Ibu ini? Ya, secara tidak sadar ini saya bicara realitas saja ya. Kadang-kadang kita mengkhawatirkan sesuatu yang kita tidak tahu, betul nggak? Kalau tahu, buat apa lagi khawatir, gitu loh. Nah, sekarang saya tanya ya, sebenarnya Bapak Ibu tuh akan lebih khawatir tentang hari ini atau hari esok? Hah? Hari esok ya? Kenapa Bapak Ibu hari esok khawatir? Karena belum tahu. Oke, sekarang saya simpulkan ya. Rata-rata orang khawatir memang karena dia mengkhawatirkan sesuatu yang belum tahu, Pak. Ya, rata-rata. Nah, karena sekarang kita akan belajar Al-Quran dan belajar mempraktekkan. Ayo kita kupas. Mohon maaf. Di dalam Al-Quran itu, kalau Bapak Ibu renungkan, itu dibagi ayat itu 3 waktu, Pak. Ayat yang sudah terjadi, ayat yang sedang terjadi, dan ayat yang akan terjadi. Betul atau tidak? Kalau yang sudah terjadi misalnya kayak cerita nabi-nabi, betul? Nabi Musa, kan itu sudah terjadi itu. Lalu ayat yang sedang terjadi, misalnya sekarang kita jalani ini, bahwa nanti akhir zaman, kan ini sedang terjadi nih Pak. Dan ayat yang akan terjadi. Apa? Dajjal turun, akhir zaman akan begitu, kan begitu. Jadi di dalam Al-Quran itu dibagi 3 hal, kalau Bapak Ibu renungkan, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Mohon maaf tadi Bapak Ibu khawatir itu kepada sesuatu yang sudah terjadi atau yang akan terjadi? Kalau yang sudah mau apa loh? Khawatir tidak khawatir juga harus dijalani kan? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu punya masalah. Bapak Ibu tahu nggak kapan masalah Bapak Ibu selesai? Karena tidak tahu, biasanya menjadi khawatir atau menjadi tenang? Khawatir. Terus nanti besok ada lagi masalah. Khawatir lagi atau jadi tenang? Paham nggak maksud saya ini Bapak Ibu? Ternyata kalau kita simpulkan, orang khawatir itu kan memikirkan yang akan terjadi. Padahal mohon maaf, di dalam Al-Quran itu ada nggak ayat-ayat yang menjelaskan yang akan terjadi? Di dalam Al-Quran ada nggak ayat-ayat yang menjelaskan yang akan terjadi? Ada. Supaya apa? Supaya tidak khawatir. Loh. Kan? Coba ayatnya. Al-Baqarah ayat 38. Ini kan Allah udah jelaskan. Biar Bapak Ibu meskipun tidak tahu, tapi menurut Al-Quran disampaikan, supaya tidak khawatir. Karena Bapak Ibu tahu. Coba Al-Baqarah 38. Benar nggak? Coba perhatikan. Surah Al-Baqarah ayat 38. Ya. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Berarti kalau Bapak Ibu selama ini hidup mengikuti petunjuk, khawatir atau enggak? Berarti orang khawatir itu karena masalah atau karena tidak mengikuti petunjuk? Jadi salah siapa? Ya sudah. Berarti sekarang kita akan belajar ayat-ayat apa saja sih yang akan terjadi, kan begitu kan? Berarti diyakini atau difikirkan?
Kenapa tidak usah dipikirkan? Ngapain memikirkan yang kita sendiri pun tidak tahu apa yang terjadi, betul? Tapi kita harus wajib meyakini. Baik, saya tanya, apa yang akan terjadi ketika kita hidup? Harusnya Bapak Ibu tahu. Ayo, Bapak Ibu tuh kalau hidup, kira-kira besok akan terjadi apa? Hah? Jangan dulu mati, jangan dulu mati. Udah mati-mati aja belum. Ini kita mau bahas tentang hidup, ngapain bahas mati? Emang Bapak Ibu, apa yang Ibu harus lakukan ketika besok akan terjadi apa? Masalah. Coba Al-Baqarah 155. Al-Baqarah 155. Enggak, biar ngerti. Jadi jangan khawatir terhadap sesuatu yang memang akan terjadi gitu loh Bapak Ibu. Surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 155. Perhatikan, apa yang Al-Quran sampaikan kepada sesuatu yang akan terjadi. Coba. Dan kami pasti akan menguji kamu. Dan kami pasti. Berarti pasti itu terjadi atau tidak? Dan kami pasti akan menguji kamu. Berarti Ibu tahu nggak besok itu akan diuji? Nah kalau tahu yang dikhawatirkan apa? Hah? Tuh. Saya ulang. Bapak Ibu tahu nggak besok tuh pasti diuji? Terus yang dikhawatirkan apa? Belum siap. Loh Bapak Ibu hidup tuh pasti diuji nggak? Jadi Bapak Ibu belum siap hidup. Orang hidup itu mau siap tidak siap pasti diuji. Loh Bapak Ibu sadar nggak ini? Kalau Bapak Ibu tahu Al-Quran itu sudah menjelaskan nanti kamu hidup, nanti kamu diuji loh. Kan udah tahu. Diujinya gimana? Enak atau tidak enak? Coba dikasih tahu sama Allah. Nah itu tahu juga. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tahu nggak ujian itu nggak enak? Lah kalau tahu terus masalahnya apa? Hah? Siap tidak siap, tugasnya manusia mengabdi. Harus apa? Yakin bahwa ujian apapun yang Allah berikan kepada kita pasti sesuai dengan kemampuan kita. Dari mana kita tahu? Dari ayat Al-Quran. Kan tadi kita ngabdi ini. Berarti orang mengabdi itu tahu nggak bahwa setiap ujian itu sesuai kemampuan? Nah kalau tahu kenapa masih khawatir? Ini Bapak Ibu tuh tahu atau belum tahu atau pura-pura nggak tahu ini? Surah 7 ayat 42. Kan harusnya Bapak Ibu udah tahu ini. 7 ayat 42. Lihat. Surah 7 Al-A'raf ayat 42. Allah pasti menguji kita, tapi Allah pun ngasih tahu bahwa ujian itu seperti apa. Silakan. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Bapak Ibu tahu nggak ujian itu sesuai dengan kemampuan kita? Kenapa ujian itu harus sesuai dengan kemampuan kita? Supaya kita bisa menjalani ujian. Berarti tersiksa atau tenang dalam menjalani? Kenapa tenang? Sesuai dengan kemampuan. Kalau sesuai itu masalah atau tidak masalah? Nah jadi masalah apa? Sesuai kok. Saya beli sepatu ukuran 40. Kaki saya nomor 40. Masalah atau sesuai? Berarti masalah bukan? Ujian yang Allah kasih sesuai atau masalah? Kalau begitu masalahnya apa? Ayo Ibu bingung sendiri kan? Saya aja bingung sama Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi ternyata
selama ini kita tugasnya mengabdi mungkin kurang paham. Ternyata dalam mengabdi itu memang kita harus memahami Al-Quran. Terhadap apa? Salah satunya kejadian-kejadian yang akan terjadi. Oh, saya hidup, pasti diuji. Berarti wajar kalau saya diuji. Tapi Allah bilang, ujian itu sesuai. Kalau sesuai, tinggal dijalani atau difikirkan. Jalani sesuai petunjuk atau pikiran sendiri. Nah, ibu bapak ketika ikhtiar, sesuai petunjuk atau pikiran sendiri. Bapak ibu ikhtiar selama ini sesuai petunjuk atau pikiran sendiri? Terus petunjuknya buat apa? Mengerti Bapak ibu ini semua ya? Jadi Allah berjanji di dalam Al-Quran, meskipun kita tidak tahu, ternyata Allah sudah memberitahu. Ya, berarti tinggal Bapak Ibu mau mencari tahu atau tidak menurut ayat-ayat Al-Quran. Baik, berarti pertanyaan saya, kenapa orang khawatir selama ini? Karena memikirkan sesuatu yang dia belum tahu. Tapi ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Makanya kata Allah tadi apa di Al-Baqarah 38? Barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati, karena dia tahu apa yang akan terjadi. Sekarang saya tanya, seberat apapun masalah, sesulit apapun masalah, apa janji Allah di dalam Al-Quran ketika kita punya masalah? Seberat apapun masalah kita, sesulit apapun masalah kita, apa janji Allah di dalam Al-Quran terhadap masalah yang kita hadapi? Apa Bu? Pertolongan. Tahu dari mana Ibu? Ya, Al-Quran ayat berapa pertolongan? Lupa lagi. Al-Baqarah 153. Ayo dibuka. Kita bahas Al-Quran ini untuk benar-benar dijalani Pak. Sayang Bu, Al-Quran sempurna kalau nggak dipraktekkan Ibu nggak akan merasakan nanti. Ya, baik. Al-Baqarah 153. Saya ulang. Surah Al-Baqarah, surah 2, ayat 153. Ini, Bapak Ibu seberat apapun masalah, sesulit apapun masalah, Allah janjinya apa? Meskipun kita lihat di sini apa? Silakan. Wahai orang-orang yang beriman. Lihat, yang yakin dulu kan Pak, Bu, terus? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apa yang Allah janjikan di sini? Coba baca lagi, coba. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apa yang Allah janjikan? Pertolongan. Allah janji menolong kita. Pertanyaan saya, Bapak Ibu ketika punya masalah, yakin nggak Allah nolong? Hah? Benar ini? Namanya orang yakin sama yang tidak yakin, sama atau beda? Orang yakin itu sifatnya bagaimana nanti pas menjalani masalah? Tenang, optimis, yakin kan begitu kan? Kalau orang yang tidak yakin, khawatir, stres, begitu ya? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu saat menjalani masalah, sudah tenang atau masih stres? Meskipun kita tidak tahu kapan masalah kita selesai, tapi Bapak Ibu yakin nggak Allah pasti menolong masalah kita? Sekarang saya tanya, Allah nolong itu kepada semua atau tidak semua? Baca lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Allah nolong kepada siapa? Yakin yang beriman. Terus? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Saya tanya lagi, berarti ayat ini itu kepada yang sudah ditolong atau kepada yang belum ditolong? Hah? Yang belum ditolong, maksudnya buat apa? Supaya yakin bahwa Allah pasti menolong. Berarti yang terpenting itu keyakinannya atau pertolongannya? Perlu nggak mikirin pertolongan? Kenapa? Karena itu urusan Allah. Urusan kita, yakin Allah pasti menolong. Kalau orang yakin tuh mikir-mikir atau jalani saja. Nah, itu maksudnya. Ibu ketika Bapak dikasih masalah, yakin atau mikir?
Balik kursi. Tuh. Ayo Bapak Ibu ngertinya ini. Jadi ayat ini Allah sampaikan karena Allah janjinya akan menguji kita. Allah juga janji akan menolong kita. Kalau Bapak Ibu orang beriman harusnya tenang aja. Kenapa mah kamu tenang? Saya yakin kalau Allah nolong. Sikap-sikap seperti itulah yang akan memunculkan pertolongan Allah. Tapi kalau Bapak Ibu dikasih masalah, khawatir, pusing, bingung, itu menjauhkan dari pertolongan Allah. Berarti pertolongan Allah itu tergantung siapa? Tergantung sikap kita di dalam menyingkapi ujian. Semakin kita yakin Allah menolong, maka itu yang terjadi. Semakin tidak yakin, maka itu yang terjadi. Jadi Allah pasti menolong nggak? Untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Tapi langsung menolong atau ada proses waktunya? Nah, ketika ada proses waktunya, Bapak Ibu disuruh apa? Nah, itu tahu. Bapak Ibu ketika punya masalah, sabar atau ingin cepat selesai? Ayo jujur, Bapak Ibu saat dikasih masalah biasanya sabar atau ingin cepat selesai? Berarti kalau ingin cepat selesai, Bapak Ibu itu ingin ditolong nggak? Hah? Kalau ingin ditolong, Bapak Ibu sabar. Berarti kalau Bapak Ibu dipikirannya ingin cepat selesai, berarti nggak ingin ditolong. Berarti orang yang ingin ditolong pasti sifatnya sabar. Kalau tidak ingin ditolong, silakan berpikir ingin cepat selesai. Berarti sabar dulu baru selesai atau selesai dulu baru sabar? Berarti lebih penting mana? Pertolongan atau sabar? Jadi bingung ya sendiri ya. Mohon maaf, ibu itu kalau punya masalah tuh sabar atau sering emosi? Paham ya? Kenapa? Nah, ingat ya. Padahal Allah buat hal-hal yang membuat Bapak Ibu emosi itu buat latihan sabar. Bukan buat menjadi ibu emosi. Misalnya tiba-tiba besok suami mancing jam 10 pagi. Ibu emosi atau sabar? Paham ini Bapak Ibu semua ya? Jadi tolong nanti langkah-langkah di dalam Al-Quran itu mulai diikuti Bapak Ibu. Karena kalau enggak Bapak Ibu bertabrakan terus. Jadi saya ulang dulu. Allah berjanji setiap orang akan diberikan masalah. Tapi Allah sudah bilang dari awal bahwa ujian itu sesuai kemampuan. Itu dari awal. Yang kedua, setiap ujian itu nanti pasti Allah akan menolong. Yang penting sikap Bapak Ibu bagaimana? Apakah sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau tidak sesuai? Berarti semua kembali pada sikap kita di dalam menjalani ujian. Dan ternyata kadang-kadang kita nggak fokus di sikap kita, Pak. Kita hanya fokus bagaimana menyelesaikan masalah. Ayo, Ibu dari dulu coba, mohon maaf Bapak, ketika diuji, Bapak Ibu tuh fokus menyelesaikan atau fokus merubah sikap? Fokusnya menyelesaikan atau merubah sikap kepada Allah? Nah, padahal sikap itu menjadi syarat mutlak Allah akan menolong atau tidak. Bisa nggak semua permasalahan yang kita hadapi selesai tanpa pertolongan Allah? Nggak bisa. Makanya tugas kita kalau dikasih ujian secepatnya merubah sikap. Kira-kira Allah tuh akan menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh? Nah itu tahu, ibu bapak ketika dikasih masalah bersyukur atau mengeluh? Nggak sama juga. Gimana Allah mau nolong kalau begitu? Kan jadi salahnya berulang-ulang. Ingin ditolong Allah mengeluh. Ya gimana Allah nolong?
Lagian saya tanya ya, menurut Bapak Ibu mengeluh baik atau buruk? Nah, terus kenapa dilakukan? Setan lagi. Salahin. Setan itu kerjanya mengeluh atau menggoda? Kalau kita, berarti sebenarnya lebih parah mana? Kenapa Bapak Ibu terjebak digoda setan jadi mengeluh? Ngerti ya? Baik, kalau begitu sekarang saya masuk. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Lah Bapak Ibu selama ini sering dengar tawakal kan? Iya, Bapak Ibu sering dengar tawakal kan? Pertanyaan saya, kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Kalau ditolong Allah kan sabar. Kenapa Bapak harus bekerja? Udah itu aja. Supaya dapat uang. Kan itu gampang. Kenapa Ibu harus masak? Supaya kenyang. Itu gampang. Sekarang saya tanya, itu jawabannya cepat. Kenapa kita harus tawakal? Supaya kenyang. Tuh kan jadi bingung Bu, Pak. Kenapa kita harus tawakal? Biar kita tahu mana urusan kita sebagai makhluk, mana urusan Allah sebagai pencipta. Tolong dijawab. Kalau kita bertawakal, urusan kita ikhtiar atau hasil? Ibu selama ini khawatir mikirin apa? Nah kan, hasil urusan siapa? Kenapa Bapak Ibu pikirkan? Jadi kenapa kita harus tawakal? Biar kita tahu mana urusan kita sebagai makhluk. Ternyata urusan kita hanya ikhtiar. Saya ulang, urusan kita hanya ikhtiar. Niatnya hasil atau ibadah? Urusan kita hanya ikhtiar. Urusan hasil urusan siapa? Berarti saat ikhtiar niatnya hasil atau ibadah? Ibadah tuh mikirin hasil atau tidak? Ibu khawatir gara-gara mikirin apa? Berarti ibu ibadah atau tidak? Mulai paham ya? Ternyata orang tawakal itu mengerti apa tugas dia sebagai makhluk kepada Allah dan apa urusan Allah. Berarti orang tawakal itu ikut campur nggak urusan Allah? Nggak. Karena dia tahu, misalnya dia berdoa, tujuan dia berdoa hanya menjalankan perintah Allah atau supaya dikabulkan. Tujuan dia berdoa hanya menjalankan perintah Allah atau supaya dikabulkan. Dikabulkan, tidak dikabulkan urusan siapa? Tugas kita hanya berdoa. Kok biar dikabulkan lagi? Lalu saya tanya, boleh nggak Allah tidak mengabulkan? Nah kalau boleh apa masalahnya? Tuh, ternyata Bapak Ibu selama ini cuman hanya mendengar tawakal, tapi implementasinya saat mempraktekkan mungkin kurang. Jadi ingat ya, kenapa kita harus tawakal? Kita harus mengerti mana tugas kita sebagai makhluk, berarti hanya berikhtiar, dan tugas Allah adalah memutuskan apapun hasil dari ikhtiar yang kita lakukan. Makanya orang tawakal itu tugasnya menentukan hasil atau menerima hasil. Orang tawakal tugasnya menentukan hasil atau menerima hasil. Tahu Bapak Ibu tugasnya menerima hasil. Berarti hasil apapun nanti yang Allah putuskan, wajar nggak kita terima? Berarti ada nggak orang kecewa kalau begitu? Tuh,
kan salah lagi. Berarti orang kecewa selama ini niatnya menentukan hasil atau menerima hasil? Loh, hasil urusan siapa? Kenapa Bapak Ibu ikut-ikutan? Ngerti ini? Berarti kesimpulannya apa tawakal itu? Tawakal itu adalah berikhtiar semaksimal mungkin dengan niat tulus hanya menjalankan perintah Allah, lalu berserah diri terhadap hasil apapun yang Allah putuskan. Jadi hasil itu urusan siapa? Boleh nggak kita ikut campur? Awas kalau ikut-ikutan lagi. Misalnya mohon maaf ya, Bapak Ibu bangun bisnis, dagang, perlu nggak mikirin laku atau tidak? Nggak usah, kita nggak kepikiran. Tugas kita bagaimana dagangan itu supaya enak, materialnya bagaimana, masakannya bagaimana, cuman itu diikhtiar. Masalah laku tidak laku tetap itu urusan Allah, tapi urusan kita tetap ikhtiar sebaik mungkin. Terus misalnya hasilnya tidak sesuai, diterima atau kecewa? Benar? Harusnya. Wah. Misalnya selama ini ibu dapat dari suami 20 juta, 30 juta. Iya, kan itu kan segitu kan? Tiba-tiba suami pensiun cuma dapat 4 juta, diterima atau kecewa? Soleha sekali ibu. Wah, ini soleha sekali nih, wanita-wanita yang dirindukan surga ya. Berarti kalau ingin masuk surga 30 juta atau 4 juta? Jelas ini Bapak Ibu semua? Jadi ternyata pentingnya bertawakal kepada Allah apa? Orang tawakal itu sadar, pokoknya saya ikhtiar, sembuh nggak sembuh terserah, keputusan apapun Allah berserah diri kepada Allah. Itu namanya tawakal. Jadi orang tawakal itu hanya fokus apa yang dia kerjakan dan dia berserah diri terhadap apa yang Allah putuskan. Kan dalam hidup itu cuma dua Bu, ada yang berikhtiar, ada yang memutuskan. Nah saya tanya, Bapak Ibu tuh tahu nggak keputusan itu milik Allah? Nah kalau begitu harusnya kecewa atau menerima? Boleh nggak kecewa? Selesai. Surat 6 ayat 57, silakan. Ternyata memang Bapak Ibu perlu terus diingatkan ya Pak Hudawi ya. Sampai kapan ini mau diingatkan? Surat 6 ayat 57, bawahnya aja Pak. Surat Al-An'am ayat 57. Biar Bapak Ibu tahu ketika Allah memutuskan itu seperti apa. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Terus? Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Menetapkan hukum itu hanya hak Allah. Kita cuma mengikuti Bapak Ibu. Terus? Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Saya tanya, pemberi keputusan yang terbaik. Terbaik itu apa Pak? Terbaik itu apa terbaik? Berarti ada nggak yang lebih baik dari yang terbaik? Berarti ketika Allah memutuskan apapun yang kita ikhtiarkan, pasti terbaik atau tidak? Berarti masih dipikir-pikir atau langsung diterima? Benar. Ketika diterima ngomongnya apa? Ya sudah kalau begitu. Ya apa? Berarti pertanyaan saya, nanti Allah akan lihat sikap kita. Saat Allah memutuskan, Allah lihat sikap Bapak Ibu ridho atau tidak. Ketika ridho, Bapak Ibu termasuk orang bertawakal. Ketika tidak ridho, Allah tegur dengan ujian yang sama. Hati-hati ini. Jadi goal kita tuh bukan masalah keputusannya. Goalnya itu ridho atau tidak dengan yang Allah putuskan. Padahal Bapak Ibu mau ridho atau tidak, keputusan berubah nggak kalau sudah ditakdirkan? Tidak, terus ngapain nggak ridho-ridho? Mulai sadar Ibu?
Jadi apapun keputusan Allah terbaik atau tidak? Kalau terbaik dipikir-pikir atau langsung diterima? Kalau ibu bapak bisa begitu, ibu masuk orang bertawakal. Dan janji Allah kepada orang bertawakal apa? Surat 3 ayat 159. Surat 3 ayat 159. Surat 3 ayat 159. Apa janji Allah ketika ibu sudah mulai bisa menerima keputusan Allah? Sudah mulai ridho dengan keputusan Allah? Apa yang Allah janjikan? Silakan. Sungguh. Paling bawah. Oh iya. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Maka bapak ibu mendapatkan hadiah yang lebih besar dari keputusannya. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Mohon maaf, kalau Allah sudah mencintai orang-orang bertawakal, berarti dunia dan isinya dikasih atau dicari? Dikasih bapak ibu. Berarti yang tinggal dirubah apa sekarang? Fokus kita terhadap sikap kita di dalam ikhtiar. Mungkin selama ini bapak ibu fokusnya ke hasil, betul? Sekarang tugas bapak ibu silakan buat rencana, buat planning silakan. Tapi bapak ibu harus siap. Kalau nanti Allah memutuskan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita dengan rela, kita tetap akan menerima keputusan apapun. Ayo bapak ibu belajar. Jadi ini bukan masalah keputusan, tapi ini masalah sikap kita di dalam menerima keputusan. Karena selama ini orang fokusnya bukan ridho terhadap keputusan, tapi keputusannya sesuai atau tidak, kan begitu ya? Kalau sesuai, ibu bersyukur atau emosi? Kalau tidak sesuai, tuh. Padahal apapun yang ibu perselisihkan, keputusannya kembali kepada keputusan Allah. 42 ayat 10. Silakan. Ini kenapa Pak? Gresek-gresek. Surat 42 ayat 10. Apa ini maksud Allah? Surat Asy-Syura, surat 42 ayat 10. Silakan. Apapun yang bapak ibu ikhtiarkan, apa yang bapak inginkan, ternyata tetap kembali keputusannya kepada Allah. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Ayo, berarti semua yang diputuskan siapa nanti? Tetap hanya Allah. Pada diam ini. Ini tuh diam tuh sadar, setengah sadar. Paham ya? Jadi tolong konsentrasi bapak ibu diperhatikan ya. Bukan pada hasilnya apa, tapi sikap kita di dalam menerima hasil. Karena itu yang terpenting. Itu yang membuat ibu dicintai atau tidak oleh Allah. Jelas ini bapak ibu ini? Berarti kalau bapak ibu selalu mengikuti, selalu bisa menerima keputusan Allah, berarti secara tidak sadar bapak ibu selalu mengikuti keinginan Allah. Kalau bapak ibu mengikuti keinginan Allah, hasilnya bahagia atau menderita? Pasti hasilnya bahagia. Berarti orang bahagia itu karena mewujudkan keinginannya atau karena fokus mengikuti keinginan Allah? Enggak, biasanya bapak ibu tuh bahagia tuh kalau mewujudkan keinginannya atau fokus mengikuti keinginan Allah. Mewujudkan keinginannya. Padahal mohon maaf, keinginan kita tuh ada batasnya enggak? Enggak ada bapak ibu. Ayo jujur. Bapak ibu dulu waktu punya motor, bersyukur nggak pas pertama kali beli? Setelah 3 bulan? Nah, pengen mobil kan? Setelah dapat mobil bersyukur nggak? Setelah 3 bulan? Benar ya ini? Bapak dulu waktu bujangan ingin menikah, betul? Setelah menikah dapat istri, setelah 3 bulan? Itu. Jadi bapak ibu kalau fokus pada keinginannya Pak, nggak akan pernah bahagia. Karena keinginan manusia memang tidak ada batasnya. Silakan bapak ibu renungkan. Baik, kalau begitu kita session pertanyaan saja. Sudah jam 9. Hah? Belum?
Loh iya kan nanti Bapak Ibu tanya, nanti saya jawab dengan metode tawakal. Kan begitu, ini maksudnya tuh tanya jawab. Ada momen tanya jawab yang materinya nanti saya masukin lagi. Silakan kalau Bapak Ibu ingin bertanya. Misalnya Ustadz, anak saya usia 35 tahun, perempuan belum nikah-nikah. Ini real ya. Menurut Bapak Ibu biasanya yang Bapak Ibu fokuskan tuh bagaimana supaya dia nikah atau mulai berikhtiar tapi keputusannya terserah kepada Allah. Itu coba diperbaiki Bapak Ibu. Biasanya kita jadi stres itu kan gara-gara fokus kenapa nggak nikah. Kan berpikirnya hasil kan? Nanti dirubah. Pokoknya tetap ikhtiar, kenalkan, ta'aruf silahkan. Tapi Ibu Bapak bilang, saya terserah kepada Allah. Insya Allah nanti cepat nikah kalau begitu. Karena Allah mencintai orang-orang bertawakal. Nanti didatangkan jodohnya. Ya, jadi kita nggak usah pusing masalah nikah tidak nikah. Tetap kita ikhtiar secara istiqomah. Dengan apa? Dengan selalu berserah diri kepada Allah. Karena kita tahu hasil itu urusan Allah. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Setelah mendengarkan ceramah-ceramah dari yang pertama, yang kedua, dan sekarang yang ketiga, saya ingin contohkan seorang ustadz ceramah pada saat resepsi pernikahan. Oh, resepsi pernikahan ya. Tidak pernah lepas dari mendoakan kepada kedua mempelai agar kiranya jadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betul. Tadi disampaikan bahwa berdoa itu hanya sebuah ikhtiar. Betul. Sampai saat ini kan barangkali ini sebuah ceramah yang barangkali perubahan paradigmatik, perubahan yang frontal kalau menurut saya. Saya kalau berdoa, atau ustadz itu yang sedang mendoakan itu ya pikirannya itu agar kiranya pasangan ini jadi pasangan yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah. Harapan. Semua orang kalau berdoa itu kalimatnya itu ya mohon, mohon. Diulang-ulang, mohon. Sholat duha juga begitu. Setiap ustadz itu ceramah ya kira-kira ya. Sholatlah secara rajin pagi, sholat duha agar kiranya. Kan selalu begitu. Betul. Oleh karena itu barangkali ya mohon kiranya di forum ini, di jamaah ini ada barangkali bagaimana cara berdoa selain tadi yang disebutkan, karena pikirannya ini kan ini hanya sebuah ikhtiar dan endingnya itu ya terserah kepada Allah. Itu memang betul Pak. Terus. Ya. Artinya redaksi itu kan selalu diucapkan seperti itu. Betul. Pada saat kita berdoa itu ya Allah akan kiranya misalnya itu tadi pasangan itu sakinah mawaddah warahmah, dalam pikiran-pikiran kita itu kan seperti itu. Tetapi yang disampaikan Ustaz kan selalu bahwa itu tahu banyaknya kalimat-kalimat yang endingnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali ada metode tertentu yang sebetulnya itu yang mau diraih kan bukan hanya yang diomongkan itu saja, tapi terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya masih bergejolak di situ karena saya berdoa tetap itu ya, kalau berdoa itu misalnya pagi-pagi berdoanya itu ya kalimat-kalimat yang diucapkan itu. Makasih. Bapak Ibu sekalian ya, saya ambil dari kalimat Bapak aja. Saya tanya ya, yang namanya berdoa itu memohon atau memaksa? Kalau memohon itu apa definisinya? Kan Bapak benar, yang namanya doa itu kan memohon.
Pertanyaan saya, definisi memohon itu apa? Dikabulkan, tidak dikabulkan, masalah nggak kalau memohon? Saya ulang, yang namanya memohon, kan kita cuma memohon, berarti dikabulkan, tidak dikabulkan, masalah atau tidak? Tidak masalah, kan memohon. Saya tanya, selama ini Bapak Ibu tuh memohon atau memaksa? Halo? Kan Bapak udah benar tadi bilang bahwa doa itu memohon. Memohon itu mau bisa dikabulkan, bisa tidak dikabulkan. Nah, saya takutnya Bapak selama ini bukan berdoa, tapi memaksa. Ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya tolong dekatkan. Kalau bukan lagi dekatkan lagi, kan itu yang terjadi. Paham kan ini Bapak saya? Jadi Bapak sudah benar secara definisi, tapi secara hakikat hati ternyata kadang-kadang secara tidak sadar kita memaksa. Ini saya mau bercerita, mudah-mudahan jadi pahala untuk almarhumah ibu saya ya. Seminggu 2 minggu kemarin kan ibu saya meninggal. Jadi waktu ibu saya tuh 19 hari di ICU kemarin Pak. Ya, kan saya bertemu guru saya. Terus saya bilang, Pak Guru, ini tolong saya doakan ibu saya. Jawaban guru saya itu cuma satu, Pak. Mas Oke sekarang minta doa kepada saya. Itu tuh mohon supaya sembuh atau mohon yang terbaik. Bapak Ibu kalau punya anak sakit, biasanya mohon yang terbaik atau supaya sembuh? Kalau nggak sembuh? Nah, saya diem Pak. Kan saya sering ngajarin ini padahal ya. Pas guru saya tanya mohon sembuh atau mohon yang terbaik, saya diem Pak. Ternyata apa? Secara tidak sadar, kita tuh selalu dibentuk yang namanya doa itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kan kalau terbaik itu sekarang udah pasrah, baru terbaik telat kan itu harusnya. Harusnya doa yang benar itu supaya sembuh atau mohon yang terbaik. Tapi jujur saja Bapak Ibu ketika anak sakit atau ketika sakit, minta sembuh atau minta yang terbaik? Minta sembuh. Terus kalau nggak sembuh? Mohon terus kan? Dalam rangka menjalankan perintah atau memaksa Allah supaya sembuh? Ini Pak yang terjadi. Doanya nggak salah Pak. Tapi yang perlu dirubah hati dan sikap kita. Berdoa boleh nggak mohon apa saja? Boleh, minta kaya, minta sembuh silakan. Saya juga minta sembuh waktu itu. Cuman ketika saya mulai menyadari iya ya, kenapa saya selalu fokus supaya sembuh, supaya terwujud keinginan kita, kan wajar. Memang dasarnya manusia dalam hidup pasti ingin mewujudkan apa yang diinginkan. Cuman kita harus sadar kan semua keputusan kepada Allah kan? Kalau Bapak Ibu yakin keputusan itu semua adalah Allah, kenapa tidak minta yang terbaik saja? Akhirnya 3 menit saya diem Pak. Baru saya mohon, ya Allah, sekarang saya Pak Guru tolong doakan saja. Saya minta yang terbaik untuk ibu saya. Saya begitu. Ketika setelah saya berdoa begitu Pak, besoknya saya ditelepon balik lagi ke Bandung karena ibu saya dirawat di Bandung. Hati saya tenang Pak. Dalam kondisi apapun, karena saya bilang iya ya, ternyata kalau saya minta yang terbaik Allah tuh membimbing hati kita Pak. Tapi Allah juga biasanya silakan mengabulkan kalau Bapak Ibu misalnya memang ingin apa yang Bapak Ibu inginkan, kan boleh kan? Boleh. Tapi ternyata saya mendapatkan ketenangan hati setelah saya memohon yang terbaik. Ya Allah, pokoknya untuk ibu saya mohon yang terbaik. Saya bilang begitu. Itu tapi saya juga mikir dulu Pak, 3 menit Pak. Kan saya pada sering ngajarinnya. Pas ditanya minta sembuh minta yang terbaik, kan seakan-akan di pikiran saya terbaik itu kan meninggal Pak. Betul nggak? Seakan-akan di pikiran ibu terbaik itu tidak sesuai keinginan kita kan? Padahal Allah cuma menguji itu. Dan Bapak Ibu harusnya tahu mau pakai ayat atau tidak. Benar nggak keputusan Allah tetap yang terbaik? Terlepas sesuai atau tidak. Paham nih? Jadi berdoa itu silahkan minta apapun. Tapi tolong hati Bapak Ibu disetting dulu. Bahwa saya ini hanya memohon. Berarti adabnya orang memohon harusnya memaksa atau hanya berdoa? Berdoa.
Kan kita boleh punya keinginan, boleh. Tapi ketika keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah, kita sudah sadar bahwa ini tetap yang terbaik. Makanya tawakal itu adalah berserah diri terhadap apapun yang Allah putuskan. Berarti berserah diri itu di awal atau di akhir? Ibu bapak biasanya berserah diri di awal atau di akhir? Telat. Keburu kecewa nantinya. Ya, jelas semuanya ini? Seperti siapa? Seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub apa? Ketika Nabi Yakub disuruh membawa kakaknya itu membawa Bunyamin ke negeri Mesir, Nabi Yakub udah gak enak. Kemarin Yusuf hilang di bawah kakaknya. Sekarang Bunyamin pun diminta. Kita lihat ketawakalan Nabi Yakub 12 ayat 67. Surat 12 ayat 67. Ya. Apa kata Allah? Surat Yusuf ayat 67. Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Terus, namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Nabi Yakub berencana nggak Pak? Buat planning nggak? Kalau dari satu gerbang, takutnya itu semua ketangkap. Maka dibuatlah berbagai macam pintu. Terus lihat apa yang Nabi Yakub lakukan. Ini sudah terjadi atau belum? Belum, masih rencana kan? Tapi kita lihat, berarti di awal atau di akhir? Lihat. Keputusan itu hanya bagi Allah. Bukan, sekali lagi. Awal. Coba dari awal, biar Bapak Ibu paham. Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang. Terus? Dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Ini rencananya Nabi Yakub. Perhatikan ya, setelah dia buat rencana, kan belum terjadi ini. Terus apa? Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Tapi kalau tidak sesuai rencana, kita terima atau tidak? Berarti awal ini sudah berserah diri atau belum? Sudah. Makanya apa ujungnya? Terus? Kepadanya keputusan itu hanya bagi Allah. Keputusan itu hanya bagi Allah. Terus? Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Silakan Bapak Ibu punya rencana berobat ke dokter A, B, C, berobat ke Malaka, berobat ke Amerika, silakan. Tapi Bapak Ibu kalau sudah saya cuman ikhtiar, sembuh tidak sembuh, itu adalah kembali kepada takdir Allah. Kira-kira kalau sudah begitu, kita akan kecewa atau akan tenang di dalam menjalani ikhtiar? Dan putus asa atau istiqomah tetap dalam ikhtiar? Karena target kita bukan keputusannya. Target kita adalah selalu ridho dengan apapun yang Allah putuskan. Itu maksudnya Pak. Ya, jadi betul Bapak bilang berdoa itu memohon. Kalau memang memohon, tolong kembalikan ke porsinya memohon. Ini kadang-kadang Bapak Ibu ditanya memohon, tapi sikapnya kadang-kadang memaksa. Betul kan? Kalau nggak dikabulkan, nggak bisa ya Allah, ini urgent. Emang Allah nggak tahu? Bagus. Silakan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah kalau nggak ada pertanyaan saya mau makan ronde ini. Goreng. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Nanti kalau Bapak Ibu di pesantren itu materinya lain. Nanti saya bagi diagram, per diagram Pak. Kalau ini kan memang materi dasar, saya langsung seperti ini. Tapi nanti kalau di pesantren materinya lain, biar Bapak Ibu juga nggak bosan dengan materinya. Ya, jelas ini Bapak Ibu? Pak Dawi terima kasih, Bapak Ibu semua. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, Bapak Ibu dimaafkan ini. Alhamdulillah Bapak Ibu juga interaktif, saya juga interaktif. Jadi intinya mari kita memperbaiki sama-sama. Dengan perlahan-lahan saya paham, karena memang yang terpenting itu bukan masalah banyak sedikitnya ilmu, tapi sejauh mana ilmu itu dipraktekkan dan diamalkan menjadi perubahan akhlak kita di dalam menjalani hidup. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.